Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kapuas ke Muara Teweh, singgah sebentar di Kota Sampit. Itu perjalanan saya sekarang. Jadi bukan pantun. Jadi pagi tadi kami di Kapuas dan besok malam insya Allah di Muara Teweh. Malam ini dipertemukan di Kota Sampit yang jamaahnya memenuhi lapangan sepak bola. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Amal kita malam ini tidak putus, amal kita malam ini insya Allah dapat kita bawa menjadi bekal menghadap Allah nanti insya Allah. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dalam majelis itu tidak disebut solawat, maka majelis itu antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat, majelis berbau. Majelis malam ini majelis yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa acara kita malam ini? Tablik Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Titelnya panjang sekali, dalam rangka memeriahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Maulid ini bid'ah. Kalau bid'ah berarti dolalah, sesat. Kalau dolalah berarti finnar, masuk neraka. Berarti yang datang masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Betul? Betul. Enggak marah, yang betul-betul aja. Ada ibu-ibu, bapak-bapak memperingati hari pernikahannya, namanya ulang tahun pernikahan emas. Berarti sudah menikah selama 50 tahun. Ustaz Somad kalau nanya nggak usah dijawab, karena nanti dijawabnya sendiri. Ada ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, ulang tahun pernikahan emas. Berarti sudah nikah selama 50 tahun. Apakah dengan pernikahan emas itu dia berubah jadi pengantin baru? Tidak, dia tetap pengantin top, tua, ompong, peot. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang ada tersinggung pulang meninggal. Suami sayang kepada istri, istri cinta kepada suami, setiap hari atau setahun sekali? Every day, every time, anytime, anywhere. Setiap hari, setiap detik. Bapak bertanya ke istrinya, oh my darling, apakah kau mencintai aku? Apa kata istrinya? Setiap detak jantung dan denyut nadiku sayang. Karena kebetulan masih tanggal 3. Kalau tanggal 31 lain ceritanya. Lalu kenapa mereka membuat acara peringatan pernikahan? Itu hanyalah ingin mengenang saat mereka pertama kali bertemu, mengenang buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Yang senyum yang belum nikah.
kayak paham aja. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain kalian disampit memperingati bulan Nabi Muhammad SAW? Kami cinta kepada Nabi. Setiap menit, setiap detik, setiap hembusan nafas, setiap lintasan pikiran, setiap detak jantung, setiap langkah kaki, setiap hayunan tangan, setiap kedipan mata, setiap bisikan telinga, setiap lintasan hati dan pikiran, kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa kalian buat maulid? Kami buat maulid karena kami ingin menunjukkan kepada orang-orang yang menghina Nabi, yang mengejek Nabi, yang mengolok Nabi, yang membuatkan karikatur untuk menjelekkan Nabi. Kami tidak kasar, kami tidak berkata dusta, kami tidak berkata-kata yang menodai lisan kami. Kami cukup menunjukkan di kota Sampit, beginilah cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ngejek Nabi Muhammad, jangan kata-kata kasar, karena kalau kau kasar, apa beda engkau dengan dia? Kalau ada orang mengolok Nabi Muhammad, tunjukkan saja cinta kalian seperti masyarakat Sampit. Ini kalau sebanyak ini orang yang ngejek, yang ngolok, nggak perlu dilawan dengan kata-kata, cukup dengan bersin serentak terbangnya. 1, 2, 3, Hasim, meninggal dia langsung. Selawat kita dari kota Sampit malam ini dibawa sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Kalau yang ceramah ini namanya nggak tahu, Abdul Somad. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Nama Tuhan berhala orang jahiliyah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Maka nama dia disebut Abdul Uzza, hambanya Tuhan Uzza. Mohon maaf, saya boleh bertanya? Jangan tersinggung ya. Nama orang Sampit yang Abdul Uzza, angkat tangan. Enggak ada. Abdul Aziz, ada Abdul Rahman, ada Abdul Ghaffar, ada Ikatan Abdul Internasional. Abdul Uzza enggak ada. Abdul Uzza itu siapa Pak Ustadz? Nanti kalau saya sebutkan nama kerennya, oh namanya Abdul Uzza, tapi nama kerennya Abu Lahab. Tabat syada abi lahabihu wa tab. Abu Lahab. Abu Lahab punya budak, hamba sahaya, namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Pakai Thuwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik iparnya yang sedang hamil tua. Nama adik iparnya Aminah. Siapa namanya? Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Punya budak namanya Suwaibah. Ditugaskan menjaga adik iparnya namanya Aminah. Tolong riwayat ini ingat baik-baik dan nama ini ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Wahai Suwaibah, nanti kalau adik iparku melahirkan anak, cepat kasih kabar ke rumah. Oke Tuan. Maka waktu yang dinantikan pun datang. Lahirlah anaknya tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Lahir anaknya, langsung Suwaibah datang lapor kepada tuannya. Wahai Tuan Abdul Uzza, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Anaknya laki-laki apa perempuan? Suwaibah sudah menjawab, anaknya laki-laki. Zaman itu kalau punya anak perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Anaknya laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Alhamdulillah, saking senangnya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Sejak malam ini, sejak hari ini, sejak 12 Rabiul Awal, sejak hari Senin,
engkau tidak lagi jadi budak, kau tidak lagi jadi hamba sahaya, bebas, merdeka. Harga budak lebih mahal daripada onta. Harga onta sekitar, sebenarnya lebih mahal, tapi karena kita udah lama kenal ya 50 juta aja lah. Malam kelahiran Nabi, Abu Lahab bersedekah membebaskan satu budak hamba sahaya. Dia bebaskan Suwaibah. Makanya kalau ada orang sampit bersedekah maulid Nabi sebanyak 50 juta, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Kenapa? Karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Lahab tetap mati. Abu Lahab mati. Abu Lahab masuk neraka, dijamin masuk neraka. Satu surat khusus untuk Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu sayasla naran wa imra'atuhu hamma fi jidha hablum sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Masuk neraka. Saudara kandungnya bernama Abbas. Siapa nama saudara kandungnya? Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Itu semua anak Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya. Ketahuan gak hafal. Abdul Muttalib punya anak 10 laki-laki. Kalau aku punya anak 10 laki-laki, yang satu akan aku sembelih. Ternyata pas diundi, itulah dia anak yang kena sembelih, namanya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditebus dengan 100 ekor unta, tidak jadi disembelih. Maka bapak jangan bernazar mau menyembelih anak. 100 ekor unta bro, mana ada duit kita? Ada yang bilang 100 ekor kambing Pak Ustadz. Mau kambing mau unta pokoknya mahal. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bermimpilah saudara kandungnya, namanya siapa tadi namanya? Memang kalau belum makan malam ini susah ingat ya. Namanya Abbas. Abbas bermimpi bertemu dengan saudara kandungnya Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Abu Lahab masuk neraka. Bagaimana di neraka Abu Lahab? Di neraka itu ketika diletakkan kerikil api neraka di telapak kakinya, yang libiha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Diletakkan kerikil api neraka di telapak kakinya, mendidih otak di kepalanya. Ada jamaah yang nanya, Ustadz berapa derajat Celcius? Meletup termometer. Nanya termometer lagi. Hai Abu Lahab, apakah engkau masuk neraka? Ya, dijamin masuk neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagaimana keadaan engkau di neraka? Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Azab saya diringankan setiap hari Senin karena saya membebaskan Suwaibah. Senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang suka maulid, suka buat maulid, suka datang maulid, suka hadir maulid, suka memperingati maulid, kalau dia masuk neraka, azabnya ringan setiap hari Senin, satu sel dengan Abu Lahab. Mudah-mudahan azab kita ringan setiap hari Senin. Kenapa diaminkan? Berarti masuk neraka. Ini jamaah ini main amin amin amin. Siapa yang suka maulid, rajin maulid, hadir maulid, ikut maulid, tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, tapi nggak zikir, tapi nggak baca Quran, azabnya diringankan setiap hari Senin, satu neraka dengan Abu Lahab.
Maka bersyairlah Al-Hafiz Al-Maqdisi. Al-Hafiz hafal ratusan ribu hadis. Apa kata beliau? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau di tempat lain saya tausiah, setelah saya terjemahkan syair ini baru jamaahnya nganggur. Tapi di mana nih sekarang? Di Sampit, belum saya terjemahkan jamaahnya sudah nganggur. Ini menunjukkan jamaahnya nggak tahu, paham atau bingung. 6 bait syair. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, si kafir Abu Lahab tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, kekal di neraka selamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, ada riwayat menyebut setiap hari Senin yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad SAW. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang Sampit yang setiap panjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, sepanjang usianya cinta kepada Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan si Abu Lahab yang kafir dijamin masuk neraka, ringan azabnya tiap hari Isnin. Apalagi kita yang cinta sholat, berzikir, puasa, baca Quran. Insya Allah kita termasuk orang yang dapat syafaat dengan kemuliaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada handphonenya punya flash center, ini udah banyak kelap-kelip. Saya sangka handphone, rupanya jualan lampu. Yang ada flashnya bisa dihidupkan. Drone mana drone? Sudah menyala drone? Atau nyangkut di pohon kayu? Tadi saya lihat ada drone. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup untuk TikTok. Menyala abangku. Ini rekamannya diupload di Instagram, di FB, di grup-grup WhatsApp, di TikTok. Saudara kita dari Sabang sampai Papua menonton. Mereka melihat lapangan sepak bola penuh. Di mana ini? Di Sampit, bro. Begini orang Sampit memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sampitku, mana Sampitmu? Ini maulid kami, mana maulid kalian? Bukan aku, bukan sombong, agak sombong dikit. Membanggakan betapa cintanya orang Sampit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita bangga dengan maulid? Hebatnya orang Sampit, belum dijawab udah jawab duluan. Kita bangga bukan karena harta, bangga karena harta akan tinggal.
Kita bangga bukan karena jabatan, jabatan dibanggakan akan tinggal. Kita bangga bukan karena seragam, karena nggak ada orang mati dalam Islam mati bawa seragam, semuanya mati bawa kain. Kita bangga dengan cinta kepada Nabi, karena itulah yang akan kita bawa bekal mati menghadap Allah. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah orang sampit cinta kepada Nabi? Maka insya Allah kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Maulid itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, syaratnya ada 5. Berapa? Syaratnya ada 5. Bisa diingat? Kamu belum saya sampaikan gimana? Syarat yang pertama, kalau mau buat maulid di kantor, bersama kita ada Bapak Dandim. Nanti Pak Dandim buat maulid di kantornya bersama para tentara. Ada Bapak Kapolres, Pak Polisi buat maulid di kantornya bersama Bapak TNI Polri. Ada Bapak Bupati buat maulid di kantornya. Syaratnya ada 5. Yang pertama, ada baca Al-Quran. Sekarang saya tanya, ini acara maulid atau bukan? Ada baca Quran? Tadi pas acara baca Quran, suaranya sudah saya dengar, saya lihat korinya di kanan nggak ada, saya lihat di kiri nggak ada juga, di depan nggak ada juga. Saya sudah curiga, ini jangan-jangan flash disk. Ternyata korinya di depan. Masya Allah, tabarakallah. Ini grup hadroh. Apa namanya? Hah? Pemuda Kotim. Grup hadroh Pemuda Kotim. Anda mau acara? Tunggu sebentar. Bersama grup hadroh Pemuda Kotim, Anda mau acara walimah, Anda mau acara akikah, Anda mau acara nikah, undanglah grup hadroh Pemuda Kotim. Hubungi nomor kontak berikut ini. Nah, ternyata suara merdu itu dari Pemuda Kotim. Kita doakan anak-anak muda kita istiqomah insya Allah. Anak muda sibuk dengan pacarnya, anak muda sibuk dengan LGBT-nya, anak muda sibuk dengan ganjanya, anak muda sibuk dengan narkobanya, anak muda di Kotim sibuk dengan solawatnya, dengan zikirnya dan baca Qur'annya. Ibu kalau mau cari menantu, ini orangnya. Kalian sudah ku endorse, nggak laku juga aku nggak salah lagi. Mudah-mudahan anak kita dapat jodoh yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang takwa-takwa, yang ikhlas-ikhlas. Amin ya rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perasaan tadi waktu qori kita membaca nggak terpaksa gitu bunyinya. Pas saya baca Quran kedengaran suaranya seperti agak-agak dipaksakan. Oke lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih terpaksa lagi. Kalau kebetulan qorinya nggak ada yang suaranya bagus, ya nggak usah dipaksakan. Baca yang tartil biasa saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Loh, ini maulid. Kenapa bacaan itu? Ya ini kan ayat Quran. Kenapa kau pilih ayat itu? Karena cintaku kepada Ustaz Abdul Somad. Ada orang baca Quran dari mulai Isya sampai subuh, sholat tahajud tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, salam tegak rukuk sujud, ayatnya nggak ganti-ganti. Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang ayatnya qul huwallah terus. Dipanggil Nabi,
innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Maka ketika kau baca 3 kali, kau seakan-akan sudah seperti menghatamkan Al-Quran. Inilah dalil yang dicari oleh pencinta qul huwallah. Persatuan PPPQ, Persatuan Pemuda Pencinta Kulhu. Nah, artinya apapun ayat yang kita baca, selama ayat Al-Quran, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Tadi waktu mendengar ayat Quran tadi, apakah hati ibu tenang? Apakah hati bapak tenang? Saya nggak tahu. Hati kita yang tahu ya kita sendiri. Hati istri kita aja kita nggak tahu. Hati suami juga kita nggak tahu. Karena itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibacakan ayat Al-Quran, tenang hatinya. Makanya kalau saya tausiah, tiba-tiba ada jamaah yang tertidur, saya nggak pernah marah. Kenapa? Berarti hatinya sangat tenang. Wasiat bihimur rahmah, mereka dikelilingi oleh rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Semua yang hadir malam ini dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Malaikat yang jaga pada malam hari ini, malaikat yang mengawasi kita malam hari ini, malaikat yang memelihara kita malam hari ini. Besok subuh gantian dengan malaikat yang besok siang. Mereka ketemunya pada sholat subuh. Lalu malaikat itu menghadap Allah, ditanya Allah, hai malaikat, ya, tadi malam engkau bertugas di Sampit, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul di lapangan sepak bola, ya Allah. Apa yang mereka lakukan? Nonton Manchester United. Mereka tadi malam berkumpul bukan karena bola, mereka berkumpul bukan karena penyanyi dangdut yang roknya pendek, mereka berkumpul bukan karena maksiat, mereka berkumpul karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Dulu waktu aku mau ciptakan manusia, kalian komplain, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan manusia? Mereka hanya akan kelahi, mereka hanya akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah, malam ini di Sampit mereka tidak kelahi. Ada yang kelahi karena rebutan balon, ada yang kelahi karena rebutan tempat. Mereka datang dengan tenang, dengan adem, dengan ayam, dengan tentram. Mereka adalah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa, mulailah setiap acara dengan membaca Al-Quran. Rahmat Allah tidak turun kalau campur aduk laki-laki dan perempuan. Apakah dalam acara maulid ini campur aduk laki-laki dan perempuan? Ada tembok besi di antara kalian. Itu makanya saya tadi tegaknya di sini terus. Saya tidak mau terlalu kemari karena nanti dikatakan kurang perhatian pada perempuan. Saya juga tidak terlalu kemari, nanti dibilang Ustadz gatal cuma melihat perempuan. Maka yang paling selamat melihat besi. Saya di tengah dari tadi. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nanti yang mau buat maulid dimanapun, bagi dari sini ke kanan perempuan semua. Ada laki-laki. Nggak apa-apa, ngawal. Yang dari sini ke sana laki-laki semua. Nggak ada perempuan. Karena kalau campur aduk, rusaklah majelis maulid kita. Mudah-mudahan saudaraku dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam dan Malaysia, Sabah, Sarawak dan Semenanjung, kalau kalian mau buat maulid, tirulah seperti yang dibuat di kota Sampit yang tertib malam hari. Ini contoh maulid Nabi yang tertib. Di sini, di belakang nggak tahu juga ya. Suara saya sampai ke belakang?
Kalau memang betul suara saya sampai, angkat tangan kanan. Berarti sampai. Soalnya saya pernah ceramah, ramai. Saya bilang angkat tangan kanan, nggak ada yang angkat tangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, syarat yang pertama ada membaca Al-Quran. Yang kedua ada membaca maulid. Ada yang baca maulid Simtud Durar, ada yang baca maulid Habsyi. Ya, Habsyi itu Simtud Durar Pak Ustadz, betul. Ada yang baca maulid Dibai, ada yang baca maulid Al-Barzanji, ada yang baca maulid Adhiyaul Lami, ada baca maulid Burdah. Apakah malam ini ada pembacaan maulid? Ada pembacaan maulid. Terserah maulid mana yang mau dibaca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Mana maulid yang dibaca tadi? Hafal semua di handphone Pak Ustaz. Mau dibaca di handphone boleh, karena itu dalam bentuk PDF. Kertas boleh, buku boleh. Apa isi maulid itu? Isi maulid itu pujian kepada Nabi, isi maulid itu selawat kepada Nabi, isi maulid itu adalah sejarah Nabi, menceritakan sejarah Nabi sejak Nabi lahir sampai meninggal 63 tahun dalam waktu 1 jam 60 menit. Bahasa Arabnya mustahil. Siapa yang bisa menceritakan tentang Nabi 63 tahun dari sejak lahir sampai meninggal 63 tahun? Enggak mungkin. Kalau bahasa kampung saya, impossible. Enggak bisa. Makanya apapun acara maulidnya datang. Maulid di kantor polisi datang, maulid di Kapolsek datang, maulid di Polres datang, maulid di Polda datang, maulid di kantor bupati datang, maulid di kantor camat datang, maulid di rumah-rumah datang. Di Pekanbaru, di kampung kami di Riau, maulid namanya maulid Arba'in. Arba 4, Arba'in 40, maulidnya 40 malam. Saya sangka 40 malam sudah hebat nih 40. Pas saya pergi ke Aceh, saya tanya orang Aceh, di sini maulid berapa kali? Kata dia, Ustadz Somad, di sini maulidnya cuma 3 kali, 3 bulan. Jadi berapa? 90 malam. Langsung saya cium, 90 malam maulid. Belum lagi ada maulid pagi, maulid siang, maulid sore, pengajian ibu-ibu sore, di kantor pagi, pengajian masjid malam. Mudah-mudahan. Tapi Pak Ustadz, banyak yang membid'ahkan maulid. Gak usah pikirkan. Kalau dia berteriak bid'ah, buat terus maulid. Lama-lama dia capek. Bid'ah, bid'ah, mati. Malam pertama bid'ah, malam kedua bid'ah, malam ketiga bid'ah. Masalah kuat-kuatan aja sebenarnya. Kalau kuat suara dia kalah maulid. Tapi kalau maulidnya terus 90 malam bid'ah. Siap buat maulid? Ibu-ibu siap buat maulid di rumah? Bapak-bapak siap buat maulid di rumah? Oh, rumahnya sama kok. Rumah ibu kan rumah bapak juga, betul kan Bu? Yang bapak numpang di rumah saya Pak Ustadz. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka ada sejarah nabinya. Saya tidak bisa ceritakan full, nanti kita akan ambil beberapa sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di dalamnya ada silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia rajin-rajin nyambung silaturahim.